Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan belajar mengenai materi trigonometri, khususnya untuk perbandingan trigonometri dengan sudut-sudut istimewa. Kemarin Ibu sudah minta untuk menghafalkan ya nilai-nilai perbandingan trigonometri, khususnya untuk sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Sudut-sudut istimewa 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, jangan lupa dihafalkan ya. Untuk pertemuan berikutnya besok kita akan penilaian untuk hafalan sudut-sudut istimewa untuk perbandingan trigonometri. Oke. Nah, untuk saat ini kita akan lanjut dulu ke materi kuadran dalam perbandingan trigonometri. Bisa sambil dicatat ya. Nah, kuadran dalam perbandingan trigonometri itu ada 4. Di antaranya adalah kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Bisa kalian lihat di diagram ini ya. Di gambar ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Maaf. Untuk kuadran 1 di sini, kuadran 1 itu adalah wilayah yang berada di antara 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Kuadran 2 di sebelah kiri atas ya, dari sudut 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Kemudian kuadran 3 dari 180 derajat sampai dengan 270 derajat, dan terakhir kuadran 4 itu dari 270 derajat sampai dengan 360 derajat. Nah, untuk mengurutkan nomor kuadrannya, kuadran 1 sampai dengan kuadran 4, kalian berlawanan dengan arah jarum jam. Dimana arah jarum jam itu kan dari sebelah kanan menuju ke sebelah kiri. Nah, sedangkan kalau untuk menamai kuadran itu harus berlawanan, berarti dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Jadi kuadran 1 itu di sebelah kanan atas, kuadran 2 sebelah kiri atas, kuadran 3 di sebelah kiri bawah, dan terakhir kuadran 4 di sebelah kanan bawah. Nah, di sini ada yang diwarnai itu all, sin, tan, sama cos. Nah, maksudnya apa? Di sini nanti ada nilai-nilai kosinus, tangen, sin, atau semuanya nanti akan bernilai positif, sedangkan nilai-nilai yang lain adalah negatif. Maksudnya gimana? Nah, kita lihat dulu di kuadran 1 itu yang diwarnai itu tulisan all. Maksudnya di sini all itu artinya kan semua. Berarti semua hasil sinus, kosinus, dan tangen di kuadran 1 hasilnya selalu positif. Gitu ya. Kemudian di kuadran 2 itu yang diwarnai kan tulisan sin. Nah, berarti di kuadran 2 itu yang bernilai positif adalah sinnya, sedangkan yang lain seperti kosinus dan tangen yang lain itu nilainya negatif. Sama dengan yang di kuadran 3 yang diwarnai itu kan tulisan tangen, berarti yang bernilai positif hanya untuk tangen saja, sedangkan untuk sinus dan kosinus itu nilainya negatif. Dan kuadran 4 juga sama. Di kuadran 4 itu kosinusnya, berarti yang nilainya positif cuma untuk kosinus, sedangkan untuk sinus dan tangennya bernilai negatif. Nah, kalian bisa menghafalkan untuk nilai-nilai yang positif ini kalian dari kuadran 4, kuadran 3, kuadran 2 ke kuadran 1. Cos, tan, sin, all ya. Cos, tan, sin, all. Berarti bisa kita hafalkan untuk menggampangkan mengingat, kita bisa pakai singkatan kotansial. Ko, kos, kosinus, tan, tangen, terus si untuk sinus, kemudian al untuk all atau semuanya, kotansial gitu ya. Nah, sekarang lanjut ke kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Masih ingat ya, kuadran 1 di sebelah
kanan atas, kuadran 2 sebelah kiri atas, kuadran 3 sebelah kiri bawah, kuadran 4 kanan bawah. Nah, di sini kalian harus menghafalkan rumus masing-masing daerah kuadrannya. Rumus di kuadran 1 nanti pasti selalu sudut dikurangi 0 derajat. Di kuadran 2 itu selalu 180 derajat dikurangi sudut. Di kuadran 3 itu selalu sudut dikurangi 180 derajat. Dan di kuadran 4 selalu 360 derajat dikurangi sudut. Kita langsung masuk ke contoh soal ya. Nah, misalkan ada soal seperti ini. Tentukan nilai dari sin 150. Bagaimana cara mengerjakannya? Coba. Sin 150 itu kira-kira ada di kuadran berapa? Nah, coba kita lihat. Kita lihat di diagramnya ya. Nah, sin 150 derajat itu berarti ada di kuadran 2. Kenapa? Karena kuadran 2 itu kan antara 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Otomatis sudut 150 derajat itu ada di kuadran 2. Nah, rumus di kuadran 2 itu apa? Tadi yang sudah Ibu tayangkan ya sebelumnya. Di kuadran 2 itu rumusnya adalah 180 dikurangi sudut. Berarti bagaimana cara mengerjakannya? Nah, kita lihat. Cara mengerjakannya berarti seperti ini. Sin 150 derajat sama dengan, nah kita lihat dulu di kuadran 2 itu yang positif apanya? Ternyata untuk sinnya selalu positif, sedangkan untuk nilai-nilai yang lain untuk tangen dan kosinus nilainya negatif. Nah, pertanyaannya kan sin 150. Pertanyaan kan sin 150 berarti nilainya di kuadran 2 sin itu nilainya kan positif, berarti positif sin 180 dikurangi 150 karena dari sini 180 dikurangi sudut, berarti 180 dikurangi 150. Hasilnya adalah sama dengan positif sin 30 derajat. Sin 30 derajat itu berapa? Oh, ternyata setengah. Berarti hasilnya adalah positif setengah. Seperti itu ya. Nah, contoh soal lagi yang kedua. Tentukan nilai dari kosinus 240. Kosinus 240 itu berapa? Kira-kira ada di kuadran berapa? Coba kita lihat di diagramnya. 240 derajat itu ada di kuadran 3. Kenapa? Karena 240 derajat itu ada di antara sudut 180 sampai dengan 270 derajat. Nah, rumusnya apa? Sudut dikurangi 180 derajat. Dan nilai yang positif di kuadran 3 itu apa? Ternyata tangannya. Nah, berarti cara penyelesaiannya seperti apa? Berarti bisa kita tulis kosinus 240 derajat sama dengan, nah, karena di kuadran 3 itu yang nilainya positif adalah tangannya, otomatis untuk sinus dan kosinusnya nilainya negatif. Berarti bisa kita tulis di sini negatif kosinus, rumusnya sudut dikurangi 180, berarti negatif kosinus 240 derajat dikurangi 180 derajat sama dengan negatif kosinus 60. 60 dari mana? Dari 240 dikurangi 180 derajat sama dengan cos 60. Cos 60 itu berapa? Cos 60 itu hasilnya setengah, berarti hasilnya adalah negatif setengah. Seperti itu ya. Nah, ini ada contoh soalnya, bisa kalian kerjakan. Kalau sudah, nanti hasilnya difotokan dan dikirim ke nomor ibu. Kemudian, oh ya, untuk pengerjaannya dikerjakan di folio saja. Kalau sudah selesai, difotokan ke ibu. Hasilnya nanti ibu koreksi sekalian, nilainya ibu masukkan ke daftar nilai. Dan jangan lupa nanti hasil pekerjaannya disimpan, jangan sampai hilang, karena besok pada waktu masuk sekolah kembali nanti semua hasil pekerjaannya akan dikumpulkan, jadikan satu, dikumpul dan dikumpulkan gitu ya.
Nah, ini soalnya. Ada 8 soal, silakan dikerjakan. Kalau ada pertanyaan, boleh langsung tanya ke Ibu ya. Nah, untuk tugas yang hari ini adalah mengerjakan 8 soal ini dan catatan dari materi yang tadi sudah Ibu jelaskan. Baik, untuk sementara sampai di sini dulu Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.